kekal di surga, tentunya bersama junjungan kita, kekasih kita, imam kita, Habibna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini agendanya apa ini Ustaz Sofyan? Kita langsung masuk ke kongres. Nggak mungkin kita bisa masuk. Gus, kalau kita paksa saja gimana Gus? Sepertinya memang udah aneh kali itu Gus. Kita berontak sedikit, kita buat aksi sedikit kayak mana. Tapi kalau dari yang kemarin waktu kita kesini Gus, itu sudah nyimpang sekali gitu. Nyimpang ya? Kita harus luruskan gitu. Ada beberapa poin yang kita dapat kemarin. Menggunakan korin itu ya. Memanggil korin. Itu hal yang nggak baik. Pocong-pocong itu apa? Apalagi disuruh siapin rambut, Ya, habis tulis namanya. Ya. Terus kain kafan. Itu efeknya sangat berbahaya loh. Itu diwajibkan lagi kan? Karena menjadi tekanan di situ. Itu bagi mereka wajibkan. Iya, makanya diwajibkan itu. Makanya kan kasihan gitu, Gus. Kira mereka di situ datang, orang tuanya maunya berharap anaknya bisa pintar, menjadi lebih baik. Jadi gini Gus, jadi seperti orang yang melakukan seperti itu biasanya itu terkadang dia itu kalau dia jalan sendiri terkadang dia melihat korinnya sendiri, melihat kembarannya, melihat jin yang mirip dengan dia, karena sudah melakukan suatu ritual yang benar-benar ritual tersebut tidak boleh dilakukan. Mungkin saya rasa Gus pahala kalau hal-hal seperti itu menggunakan rambutnya. Andai kata nih kalau misalkan dia santet juga menggunakan rambut juga berbahaya kan? Jadi teringat dulu ketika Rasulullah SAW di zaman beliau sendiri terkena sihir. Ya ada orang terdekatnya beliau, diambil rambutnya beliau, terasa berat di pundaknya beliau. Maka malaikat Jibril mengatakan bahwa di pundaknya beliau ada sosok itu tadi. Itu sihir. Jadi zaman Rasulullah sihir itu sudah ada, sahabat. Betul. Apalagi zaman sekarang. Terutama rambut, hati-hati. Hati rambut. Hati-hati lah potongan-potongannya, hati-hati. Kalau nenek sihir ini bahaya ini ya. Jadi kalau di kampung saya, Gus, mohon maaf nih, di kampung saya itu kalau orang yang potong rambut mau itu di salon, terkadang itu dia ambil beberapa genggam, dibawa pulang. Kadang terkadang dia simpan di batang pisang. Tujuannya apa? Kayak orang-orang dulu itu untuk menghindari hal-hal yang melakukan suatu hal yang nggak baik sama kita. Itu negatifnya. Kalau positifnya biar rambut itu cepat tumbuh subur. Kata orang Ya, tua dulu kan ya, gitu kan. versinya kan berbeda-beda. Iya. Tapi tujuan kita malam ini gimana caranya? Kita harus bongkar apa ajarannya sebenarnya Ustadz Kodrak ini. Sepertinya memang udah melenceng kali ya. Iya. Kalau bisa lebih cepat lebih bagus Gus, kita gas aja lah. Barbar ya? Nah, Barbar berarti sekarang ya? Sudah jelas ada itu, Gus. bukti-bukti, kita ngumpulkan Masalah bukti-bukti. Umi Hana ini kemarin lihat nggak itu perbedaannya? Kenapa, Pak? Diam aja. Enggak, dia. itu lihat itu. Diam kan? Diam. Saya- Terutama Mbak Aziza itu, dia hanya diam kayak tertekan gitu. Oke, begini Bang, kita harus mendapatkan bukti yang belum ini adalah bukti yang disampaikan dari temannya Ustadz yang ngajar di sini kan tentang pencabulan. Ya, Ini betul. belum ada bukti. Jadi nanti saya pengen pakai strategi di sana. Ya. Ketika nanti ada konflik, misalkan ada konflik, sampean bisa nggak mereka kalian tuh menahan si Ustadz itu? Insya Allah. Saya mungkin bersama satu orang akan membawa Azizah untuk menetralisirkan dan saya tanya, saya press apa sebenarnya yang terjadi di situ. Maksudnya Gusnya mau bawa ke pondok apa? Enggak, itu cuma dijauhkan dari Ustadz Kodrat. Gitu. Oke. Karena Ustadz Kodrat saya alihkan, Iya, iya. alihkan perhatiannya. Oke. Langsung Gus interogasi dari situ gitu. Langsung saya interogasi. Berarti kamera nanti ikut sama Gusnya aja ya? Ya bisa ikut saya untuk jadi bukti. Oh iya, berarti- Tapi sama harus nahan Ustadz Kodrat. Oh iya siap. Oke. Kalau Siap, berkelahi ya. harus Siap. berkelahi. Oh iya, Takut siap. nggak sama Ustadz Kodrat? Enggak lah. Kami kan nanti bisa ngalang-ngalang. Digantung aja adit masih hidup. Oke. Dikubur aja masih hidup. Siapa yang gantung? Siapa lagi ini yang baju hitam? Sudah minta maaf belum ya? Enggak tahu. Tapi Kita kan mudah-mudahan minum kopi di sana. Ini aja Gus, kalau saya bantai aja Gus. Saya gantung juga. Saya nggak bisa, iya Gus nggak bisa saya gini. Jangan kembali kayak dulu lagi marah-marah selalu. Ini udah sadar udah beneran apa? tobat. Jangan kembali lah. Apa sadar tomat? Sabar. Aduh. Ya udahlah. Kayaknya kita selawat dulu ya Gus ya. Ya udah, mau selawat Gus, apa ini? tapi aku kangen loh. Selawatnya Gus nih, kalau selawat pamungkasnya dulu. Apa? Selawat apa? Apa itu ya? Allahumma sholli wa Selawat Bibia ya. Ah. Nah, ini sahabat-sahabat hafal dah. Ayo coba. Barangkali Terutama anak kecil-kecil nih, selawatnya putra-putrinya. Gusnya bacakan malam ini. Saya ada di sini. Semoga mendekati
1 juta lebih subscriber. Amin. Makanya jangan lupa subscribe channelnya siapa Gus? Ini pertama channelnya ini Muhammad Zindan Ryan Abdullah. Namanya siapa channel kamu? Muhammad Zindan Ryan Abdullah. Muhammad Zindan Ryan Abdullah. Ini channelnya Ryan ya. Barangkali pas di Gio nggak bisa meliput area di sini di Pondok Pesantren Qadarullah ini, mungkin di sini Ryan nanti bisa meliput, ya kan? Iya, kan dia pinter nyamar-nyamar nih. Nah, satu lagi ini Ustadz Sofyan Official. Di subscribe. Ini suaranya enak, sahabat. Ganteng lagi. Anak-anaknya, Breyok lagi. putra-putrinya sering nonton Ustadz Sofyan, suruh subscribe. Ini banyak sholawat-sholawat, hadis-hadis, ilmu-ilmu yang disampaikan nanti. Kalau Bang Raditnya apa nyampaikan apa janda? Kalau saya agennya Gus, jangan lupa subscribe channelnya Radit Ana Official. Kenapa kok ada tanah-tanah juga itu? Kenapa nggak Karena Radit manusia terbuat dari tanah. Oh, gitu. Berasal dari tanah dan kembali ke tanah. Tapi nggak cacing ya. Kalau kamu cacing. Cacing. Ini satu lagi. Banyak Mas yang Ray. unsubscribe, ada yang subscribe nih semenjak sekarang sudah tobat kan? Alhamdulillah Ya, Gus. di subscribe kembali. Subscribe lagi sahabat, lah. ya. Yang jomblo-jomblo subscribe. Oh, ini kan banyak Sati Putri nih. Nah, itu kita lihat perkembangan nanti. Oh gitu. Tapi untung loh. Kemarin sempat kemarin udah sadar, coba belum sadar. Udah pas dikurbankan janggutnya kambing. Atau berani siapa? Devina ya? Yang berani nentang urusannya. Mau nggak sama Devina? Katanya dari Medan mau cari jodoh. Gus, satu lagi Gus. Oh iya, satu lagi. Ini sudah. Ini jangan Gus. Ini ingat kan yang nyulik pedang saya ini. Jangan Gus. Yang nyulik Channelnya pedang nggak saya. jelas, Tapi dua kan channelnya. sudah. Channelnya 2. Iya. Yang mana Bang? Yang mana pun jadi, yang Master Arya Bully, yang Kesatria Santri PSS pun boleh. Jangan 2 lah Bang, 1 aja Bang. Iya, yang penting kan yang mana yang enak ditonton Ya ya. udah selawat dulu ya guys Gus. Ayo, Aduh, bareng-bareng selawatan. kangen aku. Kita gantung dia. Iya. Saya gantung. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin amin. Ayo Zindan para yang manggilnya ini. Ternyata namanya juga ada, jangan disebutkan Gus. Namanya Zindan Al-Mukarramah. Penakut para janda. Ya, Ryan. Jangan diajarin lah. Ya diam, buka kan. Tapi saya senang loh kamu udah tombok Bang. Senang. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Boleh saya masuk Kak? Udah gini loh, kata Ustaz Kodrat itu. Udah kalau dari itu menjaga jangan berikan masuk gitu. Nah, kami kan memang tujuannya dari awal silaturahmi, cuman memang ada aneh-aneh aja di situ. Iya, jalannya itu aneh-aneh Ustadz sampean itu. Kemarin udah pakai bikin ulah lagi gitu. Samen minta Gitu, berapa? Pak, Samen minta berapa biar kita bisa buka masuk lah. Samen minta berapa? Udah gini aja Pak. Ini kan udah salah ya di mata syariat. Kita mau luruskan aja ini. Kalau sampean manusia yang baik hati ya, tahu kayak gitu dibiarkan sampean juga ikut dosa gitu loh. Udah gini, beliau bilang gitu. Kalau ada yang dari Khoritul Jannah suruh balik pulang gitu. Gimana, Gus? Mana Yan? Ya, gini aja, Pak. Kita enak-enakan aja ya. Kita enak-enakan. Kita kan juga bukan bukan orang miskin lah ibaratnya. Samen mau minta apa aja pasti kita turutin. Asal samen buka pagernya gitu loh. Bimbi mau Bimbi. Gini Mas. Ada nggak kecurigaan Mas lihat guys? Kita kesini ya ingin memperbaiki loh, karena ada hal-hal yang tidak baik yang diajarkan oleh Ustaz Kodrat. Saya rasa Mas juga tahu di sini. Gak ada. Udah jujur aja, makanya Saya udah tolong berapa tahun di izinkan sini ya? kami masuk, izinkan kami masuk gitu loh. Kami minta tolong izinkan kami masuk. Andai kata nanti kalau kamu dimarahin sama Ustaz Kodrat, Kita yang tanggung jawab, kita yang Itu tanggung kami jawab. tanggung jawab. Saya dimana sama Ustaz Andai Kodrat. kata kamu dipecat, insya Allah kami akan siap. Udah. Gak bisa. Mas, kami gini Mas, kami maksudnya mau memastikan lagi aja ya. Memastikan lagi informasi-informasi yang selama ini di masyarakat udah beredar juga gitu.
Sudah, intinya kami boleh masuk enggak? Tak boleh, sudah. Balik. Ayo cepet. Kelamaan barbar aja. Makanya saya bilang ini jangan ngomong. Ayo. Saya. Hah? Coba kameramen. Udah ngumpul semua nih. Kameramen, hati-hati loh kameramen. Ya, santri-santriku yang sangat saya sayangi, sangat saya cintai. Ya, akhir ujian kalian bersama dengan korin kalian semua sudah menyatu dalam raga kalian semua. Ya. Jadi ini tanda kelulusan kalian semua. Apabila ada salah satu beberapa santri yang tidak nurut, tidak patuh, membangkang sama saya, akan tahu sendiri akibatnya. Ya? Astagfirullahaladzim. Ngapain nih, Gus? Ini salah satu santri yang membangkang kepada aturan saya. Itu Devina itu. Siapa yang nyuruh kalian masuk? Security lah, security kamu. Security. Gimana nih? Security kamu sudah mati. Kenapa kamu masuk ini? Itu kenapa? Udah, bawa sana. Itu Devina ya? Devina ya itu ya? Bawa sana. Ya Devina. Loh kenapa itu? Gak apa-apa. Kenapa kemarin dia pingsan itu? Ini tandanya yang membangkang, santri yang membangkang pada saya. Ya jangan-jangan kamu apain dia? Ini kena ajabnya ini. Maksudnya membangkang kayak mana? Ya, ini kena ajabnya. Wah, Ini jadi santri bingung yang aku ini. menyalahi aturan yang tidak nurut sama saya. Udah, bawa ke sana dulu. Ayo bawa ke dalam yuk. Bawa ke dalam dulu. Awas kameramen sini, awas hadap sini. Ini sepertinya Bang Adit, sepertinya Devina, ya kan? Karena Devina sendiri yang aneh kan? Kenapa yang lainnya nggak apa-apa, yang Devina kok yang... Wah ini ada sesuatu. Hei Ustadz Kodrat sini, Ustadz Kodrat. Sini Kodrat, sini. Kamu apakan santri kamu sendiri? Kenapa kok hanya Devina yang sakit? Saya sudah bilang dari awal. Di sini santri yang masuk di pondokan saya harus nurut ya peraturan di sini. Peraturan yang saya buat. Ya, ngerti? Apabila ada santri, salah satu santri yang membangkang dengan aturan sini. Itu contohnya itu. Ya kan santri itu. Sudah, tenang saja. Nanti saya beresin semua. Ya masa kesian itu nanya orang itu loh. Ya, itu soal mudah bagi saya. Bagi saya itu soal mudah. Ajaran apa sebenarnya ini? Itulah pertanda bahwa dia menentang di sini. Menentang gimana? Kamu tuh Ustadz apa dukun Sama sih? itu seharusnya tahu mana yang baik dan mana yang benar. Apakah ajaran seperti itu diajarkan dalam Islam? Enggak kan? Ya kan Rat ya? Ya, betul. Sesat sama ini ya. Karena murid itu wajib tahu yang benar, tahu yang enggak itu wajib gitu loh. Gini kan udah jelas ah. Masa gara-gara enggak nurut kayak gitu jadinya. Gimana Ya. Bang Radit? Kan saya sudah bilang dari awal. Ilmu agama, ilmu Islam kalau disatukan dengan alam, ada salah satu yang menentang dengan alam itu, akibatnya akan seperti itu. Baru dengar saya kalau ilmu Islam itu dibarengan sama ilmu Ini ajaran alam apa Allah. sih? Nggak sesat ini, Pak. Ini pondok apa sih ini? Apa yang diucapkan oleh Ustadz Kodrat ini tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Saya punya hadisnya semua. Apa hadisnya? Coba. Ya nanti Coba. kan saya tidak bisa bicara di sini. Jangan ngawur loh, sama jangan ngawur loh. Nanti saya bicara di sana. Nanti kita debat tentang. Jangan-jangan kamu dukun nyamuk jadi ustadz kamu. Berarti sampean ngaku pinter gitu. Ya buktinya saya berhasil kok. Berarti membina sampean santri ini, saya semua. sampean ini ya termasuk hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu. Yang bunyinya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala ana alimun fahuwa jahil. Barang siapa yang berkata dirinya sendiri itu pintar, maka dialah sesungguhnya orang yang bodoh. Begitu. Kalau saya, setahu saya ulama-ulama, ustadz-ustadz, pembina ponpes itu semuanya tawadhu, nggak mau menunjukkan kalau mereka itu pinter itu enggak. Kalau sampean kok malah ngaku pinter ini gimana Gus? Gini aja. Siapa yang nyuruh kalian ke sini? Saya, kenapa? Apa tujuan kamu ke sini? Ya silaturahim awalnya. Siapa yang mengizinkan kamu ke sini? Ya, security kamu yang mengizinkan. Nanti kalau tidak mengizinkan, kamu tahu sendiri sanksinya. Ada sanksinya. Sanksinya Iya, apa? ini kan hak saya. Ini saya ada izinnya.
Pak, Jadi kamu ngancam? saya datang Ya, saya bukan kesini- ngancem. Kalau Pak, saya Ustadz Kodrat, saya datang ke sini kan baik-baik, tujuan silaturahim. Tapi kok kenapa ketika kami silaturahim kok melihat hal-hal disuguhkan dengan hal-hal yang mana bertentangan dengan syariat? Itu. Ya, sebelumnya kamu saya kasih tahu ya. Perbuatan yang tidak menyenangkan, mengusik ketenangan orang, itu semua ada hukumnya. Dan Ada pasalnya. satu, mengajarkan anak orang yang nggak pakai ilmu atau gini dasarnya tuh, itu gimana? Dosanya lebih berat, gitu loh. Apa dulu ya? Boleh ya Mas ya? Boleh? Jangan apa-apain ya. Ya enggak. Boleh. Jangan Bentar apa-apain. Bang, ini kita selesain dulu aja nih Bang. Interogasi dulu ke Oh iya wes lah. Ini Ustadz apa ini? Sementara saya tidak mengizinkan kalian masuk ke sana ya. Kenapa ini? Kenapa? alasannya apa? Ini tempat saya. Iya, tapi kan kami ingin Ini tahu. saya bangun semua. Tempat saya ini. tahu ini tempat. Siapa bilang ini tempat kamu? Lah, Ini tempatnya Saya mau Kiai tanya. Saripudin. Kamu numpang. saya mau Kamu tanya. numpang, kamu mantunya kan? Kalau kamu saya tanya dulu ya. Ah. Kalau rumah kamu saya injak-injak saya pakai jak-jakan seperti ini boleh Loh, nggak? kalau saya nggak izin rumah kamu gimana caranya saya nggak bisa masuk lah. Kaki saya udah nginjak ini. Iya, itu mengganggu. Maksudnya mengusik nginjak ketenangan gimana? saya. Nginjak gimana? Hancuring. Ya kalau Kita Ustadz, nggak hancurin kalau kok. Ustadz bicara gitu ya, apa kata ngajarin anak orang dengan ajaran sesuatu gimana? Loh, saya sudah dapat izin dari orang tua semua. Orang tuanya datang ke sini. Ya mungkin sampean guna-guna atau apa itu saya nggak tahu. Guna-guna Kenapa gimana? mereka jadi nurut gitu? Andai kata orang tuanya tahu Nggak ajaran bakalan. seperti ini, nggak akan bakalan. Ya, dia taunya baik-baik. Hanya orang tua bodoh yang boleh kan. Ini mereka nggak tahu. Ustaz, awalnya kami datang kemari bagus-bagus mau silaturahmi. Tapi karena kami datang lihat sendiri Ngapain sih memang senyum ada kamu? keganjalan selama ini informasi dari masyarakat yang ada yang pernah mereka ngasih informasi sama kami. Jadi kami penasaran. Gini aja Ustadz, kita sudah melihat apa kemungkaran Kamu ini Ustadz gitu apa loh. dukun? Jadi kita di sini wis Dukun bang. amal ma'ruf nahi mungkar gitu, langsung aja wis gitu loh. Memang dukun ayo gitu loh. Semua santri yang di sini berubah menjadi lebih baik. Terus apa yang kalian ributkan? Lebih baik gimana nya? Dasar baik gimana? Dari Ngaji mana aja kamu nggak pernah lihat saya bilang? ngaji. Nantinya kalau pulang, dia menjadi taat semua sama orang tuanya. Santri baru masuk harus masuk dulu ke ruangan sampean berdua Itu kan prosedur pendaftaran, Dari prosedur awal kita ini udah curiga juga. Kamu bawa perempuan masuk di suatu tempat. Ya kan di sini kan perguruan, di sini kan Perguruan apa? Gimana ini Gus? Pondok perguruan atau pondok pesantren? Apa kalian enggak gini. Ustadz kan? ya. Tahu ajaran agama kan? Tahu kan? Ya, tahu. Kalau laki-laki bareng sama perempuan masuk ke suatu tempat bukan suami istri, itu haram apa halal? Oh, kan Enggak, aku tanya kamu. Itu halal apa haram? Ya, kalau nggak ngapain haram. Kalau saya nggak ngapain. Lalalala. Tanya sama ngapain? Umi Hana, sini Umi Hana sebagai bunyai. Gimana ini Umi juga nggak beres ini. Iya. Tanya aja santri saya. Kenapa Tanya sampai aja diam? santri Ini saya. benar suami sampean atau bukan? Hah? Jujur aja Bu. Ini Kenapa suami kok kamu diem bukan? aja? Kok kayak orang bingung linglung gitu. Melihat suaminya berduaan dengan santrinya. Kenapa nggak ada cemburu sama sekali? Iya. Ini pondok pesantren harus tahu syariat dong. Emang kayak ada yang ditutup-tutupin. Mana? Biar Abi aja yang menjelaskan. Loh, saya tanya sama ente, tanya sama Abi. Gimana sih suami istri kok Gini Bu, logikanya Bu ya, logikanya gini. Suami istri, ya. Suaminya masuk dalam satu ruangan sama orang lain. Terus siapa? Umi Hana ya? Kok diem aja kok gitu, kok. diem aja nggak ada rasa cemburu gitu loh. Iya, dia kan tahu. Ini kan hanya prosedur. Saya tidak melakukan apa-apa. Ya mohon maaf ini mohon maaf. Saya kan nggak tahu di dalam ruangan Ya tanya itu. aja santri saya nanti. Gitu loh. Tanya aja santri saya. Ustadz Ambil ngapain satu santri aja saya. di dalam ruangan itu kan saya nggak tahu gitu. Ya panggil aja santri saya satu. Boleh kami tanya satu-satu? Boleh lah, satu aja dulu. Satu. Tanya. Baru nanti dibuktikan. Jangan asal menuduh. Kalau Ya, terbukti gimana? ya nggak apa-apa. Tapi nggak akan terbukti. Nanya gimana maksudnya? Mau Ya. ditak panggil gitu lah. Tanya kepada santri saya kalau saya melakukan apa-apa Maksudnya kita yang interogasi menyalahi satu aja. aturan. Ayo coba bareng-bareng di sana yuk. Boleh ya? Boleh. Apa? Ustadz sini aja lah. Gimana? Ya saya kan lihat yang ini, yang pingsan. Ini kenapa yang pingsan ini kok Devina yang agak membangkang sama sampean? Kenapa yang lainnya masih sehat-sehat nih? Ada apa ini? Ya, Bukan saya. dari awal sudah dibilang, jangan sampai ada yang membangkang. Kalau ada yang membangkang ya seperti ini.
Enggak, sebenarnya sama itu menjanjikan apa sih sama santri? Ya menjanjikan kebaikan lah. Kebaikan Menjadi lebih baik lah. model kayak gimana? Dasar yang mana? Dasar yang mana sehingga Ustadz bilang itu lebih baik? Itu dasar yang mana sehingga bisa Kita berbicara percuma seperti itu? ngomong sama ini Bang Re. Coba kita tanya salah satu santrinya. Aja coba tanya. Coba yang ketua pondoknya siapa? Saya Sampean, siapa namanya? Aziza. Mbak Aziza, selama ini yang sampean tahu, santri-santri perempuan ini diapakan sih sama ini? Kok sampai berdua syaratnya kalau masuk pondok harus ke tirai berdua, gimana maksudnya? Apa apain gitu? Enggak, cuman itu dikasih tahu peraturan-peraturannya aja. Kenapa kok harus berdua? Nggak didampingin bunyainya kayak atau satu santri kayak? Karena sudah peraturan dari awal, Gus. Itu peraturan yang salah itu. Cabul itu Gus. Enggak ada pencabulan kok. Iya, nggak mungkin lah. Wajahnya. Iya, kayaknya wajahnya ketakutan nih. Kayak ada tekanan. Ini pondok pesantren. Kasih hadisnya. Dikasih hadis Ustaz Sofyan. Gimana hukumnya mereka berduaan? Kalian pasti tahu lah dalilnya. Ini kan pondok pesantren, gimana hukumnya? Apalagi kiainya, pasti tahu kan Kalau Ustaznya. tahu orang tua kalian kayak mana lah ini. Berduaan yang bertiga adalah setan. Ya seharusnya Ustadz tahu dong. Kita Ya, megang saya tahu. tangan aja, bukan muhrim, itu sudah haram. Gitu loh. Apalagi masuk dalam satu ruangan berdua, berarti yang ketiganya setan gitu loh. Ya saya kan hanya memberikan wejangan-wejangan. Jangan tuh nggak harus di dalam satu ruangan Ustadz. Gitu loh. Iya kan kita perlu suasana yang hening, yang tenang. Tidak ada yang boleh ganggu. Apa wejangannya? Satu contoh. Ya contoh saya kasihkan hal-hal yang benar, ketaatan yang benar. Gini aja, Harus taat sama saya Ustadz. mau tes kalau emang di sini diajarin kebaikan. Ada yang hafal surat pendek kak? Coba tanya. Ya, tanya aja sendiri. Saya Tanya pengen aja ngetes sendiri. aja yang ketuanya pondok. Ya, ini kan yang lama di sini. Coba siapa namanya Mbak? Siapa? Aziza. Surat nggak? Apal surat apa gitu? Coba bacain. Kalau emang di sini diajarin ngaji, diajarin yang bener tuh pasti bisa gitu. Coba. Pasti diajarin yang aneh-aneh ini. Tuh kan gimana? Tanya aja dia. Hmm. Kamu ngomong, jangan ngomong yang aneh-aneh ya. Loh, Ustaz kok ngancem? kok ngancem? Maksudnya gimana ini? Kamu jawab mereka. Tapi kamu jangan ngomong yang ngancem kayak gitu aneh-aneh. maksudnya apa? Iya biar nggak salah. Biar Iya, nggak salah. Emang kalau dia ngomong aneh-aneh kenapa? Iya kan nggak boleh. Di tempat yang baik nggak boleh ngomong yang nggak baik. Nggak bingung apa nih? Aneh kamu nih Ustadz Enggak, Kodrat kok nih. kita melakukan hal-hal yang baik aja, enggak ada hal-hal Iya kan? buruk yang terjadi. Iya kan? Mbak Aziza, selama sampai di sini diajarin apa sih sama Kiai ini? Sama Ustaz ini? Ya, ya udah. Surat pendek. Yang kamu hafal apa? Diajari sama ini. Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah semua pasti bisa, Bang. Ya udah terus apa? Apa? Gini loh, kita satu kalimat ayat kita pelajarin, semua maknanya kita terapkan di kehidupan, bukan hanya membaca tapi nggak tahu cara mengeterapkannya. Cuman gitu di sini, ya kan? Hal yang baik-baik Kalau yang saya gitu ajarkan. harus belajar intinya dulu dong. Sumpama nih, kalau emang kata teman saya di sini, yang pernah ngajar di sini ada pelajaran menghafal Quran. Katanya, saya kan nggak tahu. Coba saya tes, ini juz 2. Coba siapa yang bisa, berarti di sini Betul-betul pondok pesantren. Betul, saya. Ya, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Coba lanjutkan kalau ada yang bisa, berarti emang di sini benar-benar pondok pesantren yang syariatnya benar gitu. Gini, Ayo coba salah satu. Coba salah satu. Tidak ada. ya mereka kan ketakutan. Bukan ketakutan. Dia tegang. Ini ketakutan sama kamu. Dia tegang, dia tegang, dia nggak fokus. Gimana mau juz 2? Coba surat pendek aja. Coba terusin. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Itu surat pendek, coba lanjutin. Pendek. Saya kasih hadiah iPhone ini yang bisa. Tak nanggung-nanggung ya. Coba untuk ngetes ini pondok ini asli apa tidak. Ini hadiahnya iPhone ini biar dijual banyak kamu. Santri-santri kamu bisa jajan selama 1 tahun. Ayo. Itu surat pendek ayo. iPhone Ini langsung aja. saya kasihkan ini hadiahnya. Awalnya kalian tanya apa yang dilakukan di pondokan ini.
Jangan nyangkut-nyangkut surat-surat. Nanti kalau Al-Quran itu wajib belajar Al-Quran. nanti kalau udah nggak tegang, boleh kamu tanya. Kalau tegang seperti ini, semua mereka gini ketakutan. aja. Kalau itu emang berat, ini pertanyaan, ini anak TK bisa, anak PAUD bisa. Nun mati, ini tajwid. Nun mati ketemu ha, ain, ghain, ho, hamzah. Hukumnya apa? Udahlah, jangan ajarin saya. Loh, bukan saya nih. Ya, jangan musik. Jangan-jangan juga Ustadz juga nggak hafal. Bener nggak? Bener lah. Mas Arya ya? Iya. Hafal Kalau saya. dia hafal, pasti santri juga hafal. Hafal saya. Sudahlah, Aziza, katakan yang sebenarnya. Qulil haqqa walau kana muron. Katakannya yang sejujurnya meskipun pahit. Kenapa sih sebenarnya? Ada apa sebenarnya di pondok ini? Ayo katakan. Syuting. Nggak ada apa-apa kok, Gus. Sama jujur aja, Mbak. Sama jujur aja. Kita di sini niatnya nolong. Kalau emang di sini ajarannya tidak baik, kita mau meluruskan aja gitu loh. Mbaknya jangan takut. Kita melakukan hal-hal. Awas. Kalau kamu ngomong yang menyudutkan saya bongkar rahasia kita. Rahasia apa maksudnya? Rahasia apa ini? Rahasia apa ini? Saya mengajarkan semua kebenaran. Tidak boleh diketahui orang lain. Gus, ada Gus. Coba. Biar saya tangan ini Gus. Coba ini bawa. Ayo Gus, satu. Biar aku tanya dia aja. Ayo, kita dulu interogasi aja. Siapa? Siapa? Gimana ini sama dia? Saya Mbak. Interogasi aja Gus. Gus berdua. Ini kayaknya ada yang tersimpan ini Gus. Itu marah-marah itu. Awas. Ustaz jangan. Maksudnya kayak mana tadi? Bawa sini-sini aja Gus. Interogasi. Itu. Awas kayaknya. Pak, saya Pak. Saya sendiri aja, Gus. Ya udah sendiri aja enggak apa-apa. Bertiga sama saya, ayo. Pak Isa sini, Pak Isa. Sudahlah, sampean jujur aja apa yang terjadi. Apakah sampean merasakan bahagia di pondok sini? Apakah sampean merasakan hati sampean tenang? Seseorang pasti nggak ada yang hidupnya itu pengen susah, pengen tertekan, pengen melakukan apa-apa yang tidak dia senangi. Apakah sampean merasa bahagia, nyaman tinggal di sini? Katakan. Yang sejujur-jujurnya. Bapak jangan takut. Ngomong aja enggak apa-apa. Bahagia kok saya, Gus. Loh, kok terbata-bata gitu bahagianya? Ustadz itu ngajarin apa aja gitu loh. Saya sama Gus itu cuma tanya, kalau emang nggak bener kita luruskan gitu loh. Seandainya Mbak Aziza gitu Gus, takut atau ancaman apa dari Ustadz siapa Gus? Ustadz Kodrat ya? Ustadz Kodrat iya. Iya Ustadz Kodrat Gus. Mbak Aziza kan ke orang tua pamitnya di sini mondok yang benar gitu kan. Sedangkan di sini nggak diajarkan apa-apa gitu loh. Surat pendek dah hafal, ilmu tajwid dak bisa, apalagi mau hafalan Quran Gus nih. Terus manfaatnya di sini tuh apa gitu? Cuma saya mau Gus di sini. Kenapa nangis nih? Jangan nangis. Kenapa? Katanya merah. Kenapa Mbak Aziza? Kenapa kamu meneteskan air mata? Bicara aja Mbak Aziza. Di sini kita mau nolong. Nangis, benar saya lihat tadi. Kenapa Mbak Aziza? Jangan ditutupi Mbak, jangan ditutupi. Sudah sampaikan. Apa yang sedang terjadi? Tidak apa-apa, katakan aja. Meskipun pahit itu tidak apa-apa. Ayo ceritakan. Gini aja, mbaknya kalau nggak mau ngomong, mikirnya gini. Kalau ada santri baru kesini, terus nasibnya sama gitu loh. Apa mbak nggak kasihan gitu? Nggak apa-apa, mbak bicara aja gitu loh, secara gamblang gitu loh. Diajarin apa aja, diajak ngapain aja, nggak apa-apa. Tanyain Ustaz berapa tahun di sini? Mbak Aziza berapa tahun? Katanya Berapa yang tahun, paling Mbak? lama di sini. 4 tahun. 4 tahun ya. Seharusnya 4 tahun tuh udah ngerti. Al-Quran aja nggak? Jujur aja tanyain. Tadi kita tes Al-Quran bisa nggak? Tidak bisa. Iya. Seharusnya sih kalau 4 tahun itu udah nahwu sorot itu udah. Iya, balaghah. Sudah mantek Quran gitu loh. Sedangkan tajwid aja nggak ngerti. Itu kan Saya bingung gitu loh.
Iya, ayo Mbak katakan apa yang Mbak, terjadi. katakan aja. Nah, saya yakin melihat dari psikologi, ya psikisnya Mbak. Siapa namanya sampean? Aziza Ini kayak tertekan Ustaz. tertekan terus mau ngomong tuh kayak Takut. Apa sebenarnya yang terjadi? Jadi kita yang datang ke sini tanda tanya besar gitu Mbak Aziza. Mulai awal datang ke sini tuh udah tidak masuk dalam syariat, udah tidak masuk. Apa sih yang terjadi? Coba Mbak Aziza ngomong aja nggak apa-apa. Kita bantu kok. Apalagi Gus Idris pasti bantu. Semua yang terjadi hanya baik-baik aja kok, Gus. Tidak ada hal buruk yang terjadi. Tapi mbaknya nangis. Kan kita bingung. Karena saya takut. Nah, takut terus. Apa? Sampaikan apa sih yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh Ustadz Kodrat bersama Bu Nyai di sini? Banyak hal negatif sih sebenarnya, cuman semua dapat ancaman, kita nggak boleh ngomong. Saya sebenarnya udah nggak kuat. Ya makanya itu Mbak Aziza jujur aja. Kita tolong kok. Maksudnya itu takut tuh pasti karena sebabnya gitu loh. Sebabnya diapain gitu. Diapain sama Ustadz Kodrat? Pasti yang pernah kesini, yang pernah daftar dan pernah diajak masuk ke kamarnya pasti tahu lah habis diapain sama Gus Kodrat. Nah kita nggak tahu, makanya saya tanya Mbak Aziza. Kan kita nggak tahu, kita nggak pernah datang ke sini. Yang pernah masuk sama ruangan kan Mbak Aziza. Kalau laki-laki kan nggak mungkin, karena di sini santriwati semua. Gitu loh. Katanya udah nggak kuat Gus, katanya Gus. Kenapa nggak boyong aja sih Mbak? Dari tempat ini? Nggak boleh keluar Gus, kita semua. Alasannya apa? Nggak boleh keluar? Karena dari dulu sudah seperti itu, makanya kita tidak ada yang berani melanggar atau melarang perintah dari Ustadz. Enggak, saya mau tanya. Selama 4 tahun, Mbak pernah nggak diajarin agama? Tidak pernah. Nah, Gus, berarti kan bukan pondok pesantren, Gus. Iya, diajarin hal-hal yang mistis selama ini. Ini untuk memuaskan nafsunya. Saya cuma butuh bukti aja, ucapan dari dia, tapi dia nggak mengatakannya sejujurnya. Cuma takut pernah. Ustaz. Gimana sih Bang Radit? Tadi kita stop. Ini tempat saya. Awas kamu ya. Kalau bongkar, saya akan hancurkan semua belakang. Kamu jangan ngancam Saya gitu akan lah. bongkar semua rahasia kita. Emang rahasia apa? Rahasia apa? Kamu nggak boleh tahu. Rahasia Ini tempat apa? saya. kita? Ini tempat saya. Rahasia apa sih? Saya punya rahasia apa sama dia? Udah, kamu Sampaikan. aja jujur apa? Ya, jangan macam-macam kalian di sini ya. Ini tempat saya ini. Tempatnya nggak benar Apa gini kok. kamu tuh, ha? Dapat apa sih? Hah? Ini kalian kayak sesuatu. preman Ini aja kalau kamu. di depannya itu. Kamu yang kayak preman. Kenapa sih? Kayaknya sih nggak berani kalau ada Ustadz Kodrat. Mbak Aziza nggak akan berani mengakui apa aja yang pernah dilakukan Ustadz Kodrat itu loh. Mungkin kalau Ustadz Kodrat nggak ada, dia berani. Gitu. Coba kita tanya Mbak Aziza lagi. Iya, gimana Mbak Aziza? Kenapa nggak boyong aja sih Mbak Aziza? Mbak Aziza tahu kan yang mana yang benar, mana yang salah. Harusnya tahu. Iya sebenarnya pengen pulang, cuma nggak bisa. Kenapa nggak bisa Mbak? Karena Ustadz bilang harus ikut kelulusan dulu, harus ikut praktek. Banyak ujiannya gitu. Ujiannya apa? Masuk dalam ruangan. Iya salah satunya itu. Diapain? Ngomong aja. Jujur aja. Jujur aja Mbak Aziza. Di sini Apa yang diapain terjadi? aja. Saman pasti pengen lepas dari semua ini. Ayo Mbak, kita bantu. Kita bantu kok. Jadi begini Gus, ceritanya. Astagfirullahaladzim. Loh, kenapa? Siapa ya? Astagfirullah. Kau apakan dia? Hah? Itulah akibatnya kalau santri berkhianat sama saya. Kalian kalau berkhianat ini tandanya. Kabur lagi, Rey. Kabur lagi.
Sistem ya, Gus. Ini gimana, Gus? Gimana ini, Gus? Ya, nanti lepaskan, Ustaz. Tolong, Ustaz. Tolong, Ustaz. Kasihan, Ustaz. Bacain kosongnya aja, Gus. Iya, iya. Sallu ala khairil anam. Mas Re, bantu Mas Re. Al-Mustafa. Ini Mas Re, Mas Re. Ini sini. Bantu dulu ya. Cepat Mas Re. Sini, sini. يوم الزحام بشرى لنا نلنا المنى زال العنا bantu kasidah baca itu. Ini kan sholawatnya sampean. والدهر آن جزى وعده والبشر أنحام علنا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لا حد لنا بشرى لنا نلنا المنى زل العنا فالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أنحام علينا. Coba ditiup Mas Sri. Sallu ala dulu Mas Re. صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه hanya mengikat sekali, ini kuat sekali sihirnya. يشفع لنا يوم الزحام نفس الديبي باللقاء يعين كاري عيونا هذا جمال المصطفى أنواره لاح لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أنحام علينا. Kuat sekali ya. In taibatun madza naqul. Masih kuat. Sudah, sadar. Bangun. Bangun, bangun. Tiup keningnya Mas Ri. Kan kamu tak cium, Mbak. Tiup, bukan tiup. Langsung bangun. Kau ditiup keningnya bangun lah. Ada aja Ustaz Sofyan nih. Hah? Jangan nangis. Apa yang akan terjadi? Sampai lagi tekan. Ini sepertinya rambutnya dibawa oleh si Jahannam itu. Allah. Makanya dia kalau mau aneh-aneh langsung kesakitan. Ini sihir namanya, udah jelas. Dari awal saya lihat memang ada seperti ada ikatan-ikatan batin gitu buat dia ini. Aneh. Seperti penyiksaan gitu. Gini katanya lulus berhasil, tapi kayak gini coba. Berhasil. Jadi mana nih? Katanya pondok pesantren kok ini namanya. Belum lagi Tapi santri nggak yang ada lain. ajaran Islam sama sekali. Ini saya rasa Gus, si Kapolsek Kodrat tuh lulusan pesantren kilat nih Gus. Iya itu. Terlalu gila mungkin ya. Sabtu Minggu mondoknya teman-teman, makanya Nah, mungkin berat. itu belajar di gunung-gunung mungkin. Ukraina. Ini sepertinya nggak bisa, tapi kita press nggak bisa karena dia sedang dikendalikan. Ruhnya dia sedang dikendalikan oleh Ustadz itu, Kodrat itu. Ada genggamannya gitu. Kita harus pakai siasat lain sementara. Terus Gus itu yang lagi apa itu? Gimana tuh pingsan? Ya kita sembuhkan, kita bacakan. Ya sudah Mbak, ayo Mbak. Ya tawab tubuh alaihi. Bacakan ya tawab. Ya Rahim. Ya Tawwab tub alaina. Ya Tawwab tub alaina. Warhamna wanzur ilaina. Warhamna wanzur ilaina. Huwa rabbul awwalin
Kodrat tadi aman ya? Aman nggak Kiai Kodrat? Aman itu Kabur. Ya, kabur. Dia harus hutang. Gimana Pak Raji? Jangan saya bingung. Gimana ini? Tadi kan aku nanya. Iya. Pas berantem, aku nanya gini. Kiai Syarif kemana? Terus. Habis itu dia pukul saya, dia pergi langsung. Langsung pergi? Masuk hutang langsung. Kami tadi mengobatin ini, santri dia. Enggak kekejar. Jadi gara-gara nanya si apa? Syarifuddin. Aku sempat nanya. Pas berantem, aku nanya Syarifuddin. Terus bilang, kamu pengen pergi di mana? Langsung dia pukul saya, terus dia pergi. Berarti itu bukan Ustad. Aku yakin kali besar kali. Sekarang pulang aja ya. Soalnya sudah malam. Ya saya tahu ini udah malam, saya tahu. Tidak enak didengerin sama tetangga-tetangga. Itu kira-kira dia lari kemana tadi? Saya nggak tahu. Umi Hana, tolong dijaga santri putri-putrinya. Jangan sampai yang aneh-aneh terjadi lagi seperti ini. Kasihan, kena orang. Ya, kami pamit dulu. Besok saya datang ke sini lagi. Itulah pucat orangnya tuh. Tuh sampai pucat itu. Ini sudah dikendalikan oleh iblis, bukan jiwanya yang asli. Siapa namanya? Siapa namanya? Devina, Gus. Devina dulu itu periang kan kemarin itu. Berani sekali, lihat. Beda wajahnya sudah. Lihatin kamera. Ini sudah Pucat. Pucat. Ayo, lo kan pandangannya kosong. Pandangannya kosong. Pandangannya kosong. Tadi gimana tadi Gus? Interogasinya? Ketika Aziza ini mau mengatakan sesuatu yang terjadi dalam dirinya, di saat itu dia seperti kecekik lehernya, seperti ada sesuatu yang mencekik lehernya, dan itu sihir. Makanya percuma kita paksa bagaimanapun, sepertinya kasihan ini. Dan ini yang tersiksa bukan apa-apa, dicekek, betul dicekek, goib. Dan ini butuh waktu bang untuk meruqyah mereka ini semua dalam kendali sepenuhnya oleh Ustadz Kodrat. Berarti langkah berikutnya gimana Gus? Ini repot juga. Gini. Saya pengen nanya dulu sama Umi Hana ini. Kiai Syarif gimana? Syarifuddin itu. Sebenarnya Gimana Gus? Dia nggak mau ngomong. Ya repot bang. Tadi duel malah dia licik itu, malah dia langsung kabur tadi. Ibu Umi Hana, tolong dijaga santrinya. Saya akan mencari suami sampean. Kita harus carikan Kiai Kodrat, Ustadz Kodrat itu. Baik sahabat, Jangan panggil Ustadz kayaknya dukun. Dukun itu. Ini ya. Ya udahlah, rincinya cari Ustadz Kodrat dulu lah, ketemu. Ini tolong dijaga jangan aneh-aneh. Apa kita pasang santri aja di sini? Yan. Nomornya salah satu nomor admin. Ya nggak mungkin bang di pondok pesantren. Kalian pegang HP nggak? Nggak boleh lah. Bahaya. Jadi apa-apa kan bisa ditelepon dulu. Ya nggak bisa. Atau kita pasang Ryan aja Yan. Barangkali kamu senang di sini ya. Iya. Ryan ini coba 30 hari aja Mas Ria aja. Takutnya iman saya runtuh Gus. Iman kuat, tapi Imron. Ya sudahlah kalau gitu besok kita kesini lagi aja. Kita sekarang fokus cari Kiai Ustadz itu. Kodrat. Tolong ya Bu dijaga lo ya. Jaga Bu ya. Apa Umi Hana? Aneh. Saya tuh masih penasaran ya. Kiai Syarif itu di mana nih? Ya udah sahabat besok